Kecurigaan Qin Yichen bukannya tidak berdasar. Pikiran Qin Yichen pasti terpengaruh setelah terkena kekuatan kepercayaan beberapa kali. Sekarang, ketika perasaan ini muncul kembali, dia secara alami siap. Tapi sekarang, setelah menerima kekuatan iman, dia tidak terpengaruh, dan Qin Yichen tidak bisa memahaminya untuk sementara waktu. Dan teka-teki ini hanya akan dipahami setelah waktu yang lama, ketika Qin Yichen telah secara menyeluruh mengklarifikasi aturan pengoperasian kekuatan iman. Dunia adalah keseluruhan yang lengkap. Ketika ketuhanan baru muncul, itu pasti akan menyebabkan perubahan aturan di dunia ini. Yang paling penting adalah bahwa untuk dewa liar biasa, pada awal pendirian kuil, kekuatan iman yang dapat diperoleh sangat terbatas. Ketika aturan dunia belum sepenuhnya dioperasikan, kekuatan iman ini akan memiliki beberapa efek samping. Kesulitan Qin Yichen saat ini bukan karena seseorang ingin menyakitinya, tetapi dunia seperti ini. Itu hanya karena kuil penguasa cahaya Qin Yichen terlalu menantang surga. Dalam 3 tahun pertama pendiriannya, sejumlah besar iman telah dicurahkan, dan ini telah menjadi beban yang hanya akan membuat Qin Yichen terganggu. Sekarang, setelah 3,5 tahun, aturan dunia akhirnya disesuaikan kembali, dan kekuatan iman yang murni telah memasuki tubuh Qin Yichen merasakan umpan balik dari orang-orang percaya. Sangat halus. Ini seperti mandi di bawah sinar matahari dan merasa hangat di sekujur tubuh. Membuat pori-pori terbuka. Pada saat yang sama, kekuatan baru muncul di tubuh Qin Yichen. Dan sumbernya tidak berasal dari Qin Yichen sendiri, tetapi dari para pengikutnya. Dengan kehangatan kekuatan iman, Qin Yichen menutup matanya. Di depan matanya, muncul satu demi satu orang percaya. Gerakan dan ekspresi mereka terpaku pada saat mereka bersorak untuk penguasa cahaya. Qin Yichen tidak tahu bahwa di tubuhnya, cahaya kemasan muncul dengan tenang. Ketuhanan di dadanya mekar dengan kecemerlangan samar, menempati posisi ketuhanan yang awalnya kosong untuknya. Sejak itu, Zeus telah bingung selama 3 tahun. Dan aturan dunia yang tidak terkendali secara bertahap menghilang. Di kuil Zeus, Zeus baru saja akan pergi ketika tiba-tiba, dia berhenti dan menatap kosong pada rambut putih yang melayang di dahinya. Dengan kekuatan Zeus, melihat rambut hitam yang terus-menerus terkikis oleh rambut putih telah menjadi hal yang paling sulit baginya setiap hari. Tetapi sekarang, dia menemukan bahwa perubahan ini telah berhenti, dan setelah keheningan singkat, dia sangat gembira. Mungkinkah pelindung itu masih bisa mengendalikan perubahan dalam diriku? Hari ini, saya melepaskan identitas saya dan menunjukkan kepadanya sikap belajar saya, sehingga dia akan mengendalikan rahasia dan menelan aturan dunia yang telah saya kuasai dengan kurang bersemangat. Zeus memiliki tebakan yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Tetapi pada akhirnya, kegembiraan yang mengalir ke pikiran. Untuk pertama kalinya, dia melihat cara untuk melawan operasi rahasia surgawi, yaitu pelindung. Mengambil langkah cepat, Zeus datang ke kuil Hebe dengan pikiran. Setelah latihan dialog singkat di kepalanya, Zeus memasuki kamar Heber. Apa yang sedang dilakukan putrimu? Zeus mengubah keadaan tiraninya di masa lalu, membuat Heber sedikit sulit beradaptasi. Dia membuang muka seolah-olah dia telah melihat hantu. Tidak ada apa-apa. Selama percakapan, selembar kertas surat yang ada di atas meja menghilang tanpa jejak. Tentu saja Zeus mengambil tindakan kecil ini di matanya, tetapi dia tidak banyak bicara dan tidak peduli. Melihat bahwa bukti kriminal miliknya telah dikumpulkan, Heber menarik napas lega. Ada apa dengan Lord Zeus mencariku? Tuhan Zeus. Gelar ini biasanya hanya muncul di depan orang lain, dan sekarang di lingkungan yang begitu pribadi, dia tidak mau memanggil ayahnya lagi. Mata Zeus meredup. Tetapi ketika dia memikirkan Qin Yichen, dia tiba-tiba merasa sedikit lebih percaya diri. Mungkin, ini yang wali ingin saya pelajari. Jangan menempatkan diri Anda pada posisi yang begitu tinggi. Saya juga memiliki banyak identitas. Mungkin, ini adalah ujian lagi untukku oleh pelindung. Dengan sebuah ide dalam pikirannya, Zeus mulai mengeksekusinya sebagai hal yang biasa. Dia pertama kali menatap Hebo, matanya penuh kelembutan. Putri, aku minta maaf tentang kejadian hari ini. Aku terlalu keras kepala selama 3 tahun terakhir dan mengabaikan perasaanmu. Yah, beritahu ayah, bagaimana perasaanmu tentang Lord of Light? Jika kamu benar-benar tidak berpikir begitu, aku tidak akan menyebut kalian berdua lagi. Heber menatap kosong ke arah Zeus, kepalanya berdengung. Ayah, apa yang terjadi? Mungkinkah dia dirasuki oleh seseorang? Menatap Zeus dengan waspada, Heber ragu-ragu untuk beberapa saat. Apakah Anda ingin mengatakan yang sebenarnya? Apakah Zeus menguji intinya? Melihat Zeus duduk, pikiran Heber berubah tajam. Dengan kepala tertunduk, dia ingin mengatakan apa yang dia pikirkan tentang Qin Yichen. Tetapi ketika kata-kata kasar itu keluar dari bibirnya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Sangat biasa. Sulit bagi Heber untuk memberikan komentar seperti itu. Apakah Qin Yichen benar-benar seburuk itu? Dari cermin yang dia berikan, terlihat bahwa dia benar-benar mempersiapkan diri dengan niat, dan tidak ada kata-kata kotor setelah pertemuan.
dan beberapa hanya pernyataan tenang di wajahnya. Bahkan karena dia dan Qin Yichen menipu Zeus bersama, dia benar-benar tidak bisa berkata banyak dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Qin Yichen. Zeus melirik heboh dengan curiga, dan ketika dia melihat ekspresi perhatian putrinya, dia mengerti setengahnya. Ini adalah menggerakkan pikiran, tetapi tidak sepenuhnya bergerak. Dalam sekejap mata, Zeus melihat isi surat yang secara tidak sengaja dia lihat sebelumnya. Dari judulnya, terlihat bahwa jarak antara orang ini dan heboh sangat dekat. Tapi dilihat dari isi suratnya, ada penolakan samar, lebih seperti sesuatu yang ditulis untuk mengatasi. Saya tidak bisa melepaskan masa lalu, dan saya tidak mau mengakui hati, pikiran dan pikiran baru saya. Rasa mual semacam ini, selain dari masa muda, tidak ada yang bisa menunjukkannya. Sudut mulut Zeus sedikit terangkat. Sepertinya dia sudah mengambil keputusan tentang masalah ini, tapi dia tidak mengatakannya. Zeus memutuskan untuk mengabaikan masalah ini. Sebagai orang di masa lalu, dia pasti tahu ke arah mana masalah ini akan berkembang. Dengan batuk ringan, Zeus memutuskan untuk memberi Heber pelajaran yang bagus. Putri, tidak peduli apa hubunganmu dengan angin ini, memang tidak berpendidikan untuk menghancurkan hadiah orang lain yang disiapkan dengan hati-hati secara langsung. Kamu juga salah satu dari 12 dewa utama, jadi kamu tidak bisa begitu saja. Mulut Heber berkedut. Ayah, aku tidak memilikinya. Sekarang giliran Zeus yang bingung. Dia melirik mata heboh, sepertinya dia tidak menipu dia, tetapi Feng tidak perlu menipunya. Tunggu, apakah ada sesuatu yang saya tidak tahu tentang di sini? Zeus mengerutkan kening. Angin memberitahuku bahwa kamu merusak hadiah yang dia berikan padamu, bukan? Heber menggelengkan kepalanya dengan kuat dan mengeluarkan cermin. Dia memberiku ini. Bagus, di mana kerusakannya?